Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Moharani di Mata Bandir. Perilaku seks bebas, khususnya di kalangan generasi milenial Indonesia, sangat bertentangan dengan budaya bangsa. Namun, faktanya berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks remaja di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2014 menunjukkan bahwa 63% remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Perilaku seks yang tidak lazim itu akan menimbulkan dampak berupa dampak mental, psikis, dan kesehatan reproduksi. Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa kita kenal sebagai HIV merupakan salah satu virus yang dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Untuk itu, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan kami wawancarai mengenai pengalamannya tentang penyakit HIV. Baiklah pemirsa, saat ini sudah bersama kita Mbak Mawar yang akan menceritakan pengalamannya sampai akhirnya ia terkena virus HIV. Selamat siang Mbak Mawar. Selamat siang, Mbak. Bisa Mbak ceritakan bagaimana pengalaman yang Mbak alami sampai akhirnya Mbak terinfeksi dengan virus HIV? Kira-kira 5 tahun yang lalu, awalnya saya datang dari daerah ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Di kota itulah saya bertemu dengan beberapa teman-teman saya yang juga dari daerah. Dari merekalah saya mengenal kehidupan dunia malam. Mereka juga mengenalkan ke saya, menawarkan untuk menjadi pekerja seks dengan iming-iming bayaran yang menggiurkan. Awalnya saya menolak, cuman karena rayuan mereka dan iming-iming bayaran yang begitu besar, akhirnya saya menerimanya. Kira-kira hampir 3 tahun saya menjalani pekerjaan saya untuk melayani beberapa lelaki hidung belang yang kebanyakan tidak mau menggunakan pengaman. Seperti itu ya. Sampai akhirnya Mbak terinfeksi dengan virus HIV itu bagaimana ceritanya Mbak? Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, saya mengetahui saya terinfeksi HIV itu secara tidak sengaja. Awalnya saya ke dokter untuk berobat dan dikatakan saya itu mengidap penyakit menular seksual dan disarankan ke dokternya itu untuk mengecek HIV juga sekalian. Nah, dari sanalah saya diberitahu sama dokternya kalau saya ternyata mengidap HIV. Seperti itu ya. Maaf Mbak, untuk dari keluarga, apakah orang tua dan keluarga besar sudah tahu tentang apa yang Mbak alami sekarang dan bagaimana pendapat mereka tentang Mbak? Awalnya sih keluarga tidak tahu ya Mbak ya. Cuman ketika saya positif HIV, saya takut, saya sedih. Jadi saya juga bingung mau menceritakan kepada keluarga saya atau tidak. Namun dengan begitu banyak pertimbangan, akhirnya saya menceritakan kepada orang tua saya. Tanggapan mereka ya tentu saja marah Mbak. Mereka marah, mereka kecewa kepada saya karena saya anak perempuan satu-satunya. Ternyata saya mengecewakan mereka. Cuman semua sudah terlanjur, jadi mau bagaimana lagi. Seperti itu Mbak ya. Baiklah Mbak, untuk pengalaman yang sudah Mbak alami sekarang ini Mbak ya, apakah ada pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada remaja, pemirsa Mata Batin di luar sana yang bisa Mbak sampaikan agar tidak terjadi, agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan? Mungkin bisa Mbak sampaikan? Untuk pesan-pesan saya kepada para generasi muda, jangan pernah mencoba hal-hal seperti yang saya lakukan, karena penyesalan itu memang akan selalu ada di akhir. Jadi walaupun generasi sekarang maksudnya dengan kehidupan yang begitu bebas, jangan sampai apa ya Mbak ya, maksudnya kalaupun mereka sudah terjerumus tuh jangan, kalau bisa lakukanlah seks yang aman. Jangan sampai kejadian sudah terlanjur, sudah positif seperti saya, karena itu akan menjadi penyesalan seumur hidup.
seperti itu ya Mbak ya. Baiklah, terima kasih Mbak Mawar. Edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya HIV harus dimulai sedini mungkin, diiringi dengan pendidikan seksual kepada anak dan remaja. Upaya edukasi dan promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya HIV itu harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat dengan populasi yang rentan seperti pengguna nafza suntik, pelanggan seks, kemudian pasangan seksnya, pekerja seks, homoseksual, ataupun warga binaan pemasyarakatan. Kita mengenal 5 cara untuk mencegah penularan HIV yang disingkat menjadi A, B, C, D, E. Yang pertama A itu abstinence, artinya adalah absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual jika belum menikah. Yang kedua B, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan satu sama lain dan tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga C itu kondom, artinya cegah penularan HIV dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, drug atau no drug, artinya jangan menggunakan narkoba, khususnya narkoba suntik. Dan yang terakhir itu A, education, yang artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Baiklah pemirsa, saya Rizky Muharani dari Mata Batin pamit undur diri. Selamat siang.